Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara radio Al-Furqan. Di malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan spesial sekali, Masya Allah. Siapa yang tidak kenal dengan Surabaya Mengaji? Yang kita tahu bahwasanya Surabaya Mengaji banyak sekali membuat program-program dan juga konten-konten yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan ternyata Surabaya Mengaji itu diisi oleh anak-anak muda, insya Allah. Dan sekarang ini telah hadir beliau Mas Reza Zamzami dari Surabaya Mengaji dan bersama dengan Ustadz kita, guru kita, Ustadz Abu Beda Yusuf Asidawi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mas Rey. Waalaikumsalam. Sehat Mas Rey? Alhamdulillah. Ustadz Beda sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita biasanya beliau yang wawancarai kita, sekarang wawancarai beliau. Sekarang ya. kita bawa dia ke sini. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa di program talk show kita akan sedikit mengupas perjalanan daripada Surabaya Mengaji hingga konsisten sampai dengan sekarang ini sebagai seorang pemuda dan juga tim dibentuknya begitu sangat konsisten terhadap syiar dakwah ya. Insyaallah mungkin kita mulai sedikit perbincangan kita dengan Mas Rey ya. Mas Rey, insyaallah ya. Kita melihat ya, Ana sendiri melihat kagum dengan Surabaya Mengaji Mas Rey ya. Jadi dari awal mulai berjalan sampai dengan sekarang, Ana sendiri mengikuti grupnya di WhatsApp itu begitu konsisten sekali untuk share informasi-informasi dakwah, program-program juga yang Masya Allah yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Baru tahu ya? Ngefan juga Oh, sama sangat Surabaya ngefans. Mengaji. Ana sebenarnya dari dulu pengen ngajak Mas ini ngobrol nih Ustadznya. Tapi Masya Allah ternyata ini kesempatan ini ada di sini. Iya benar-benar Masya Allah ya. Karena Ana juga dulu itu juga harus studi banding dengan Surabaya Mengaji hingga sampai sekarang ini. Alhamdulillah beliau ada sekarang. Mas Rey, ceritain sedikit Mas Rey, kapan pertama kali terbentuknya Surabaya Mengaji dan latar belakangnya itu apa sih dulu yang membuat Mas Rey untuk dan teman-teman membangun Surabaya Mengaji Mas Rey? Ya, Mas Bobi, syukran jazakumullah khairan Mas Bobi dan Ustaz Abu Baida. Sebenarnya ini mungkin salah ya mengundang media ini. Soalnya kita bukan siapa-siapa dan kami juga bukan apa-apa. Jadi mungkin nanti kalau apa yang kami sampaikan itu hanya sekedar sharing dan nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ustaz Abu Baida atau Mas Bobi yang justru lebih berpengalaman daripada kita. Surabaya Mengaji dulu terbentuk di 2017 Mas. Jadi kita dulu itu hanya sekedar komunitas yang mana ada beberapa, memang kita ketemunya itu di kajian. Jadi dulu itu malah anggota awal itu beberapa itu malah justru di luar Surabaya anggotanya. Jadi saya Surabaya, kemudian ada beberapa yang di luar Surabaya bertemu di kajian, kemudian membentuk sebuah komunitas. Nah awalnya itu memang hanya sebagai media dakwah, yang mana kan waktu itu kan info kajian kan banyak di Surabaya. Jadi kami memang niatannya itu untuk share info kajian. Kemudian seiring berjalannya waktu, kenapa kok kita hanya share? Kenapa enggak juga merekam dan juga membagikan? Akhirnya kita membagikan juga. Nah, memang di awalnya dulu media dakwah, kemudian seiring berjalannya waktu kan ada kita juga program sosial, kemudian program yang lain-lain, open donasi dan seterusnya, yang mana itu melibatkan jumlah yang besar, sehingga kita waktu itu memutuskan untuk membuat sebuah yayasan yang mana nanti supaya bisa menjadi penguat secara payung hukum. Di tahun berapa itu bentuk yayasan? Tahun 2019. 2 tahun setelah ininya ya, Masya Allah. Jadi untuk sebagai payung hukum dan juga kan nomor rekeningnya itu kan sebelum-sebelumnya pakai rekening pribadi, betul. supaya bisa rekening yayasan. Yayasan. Nah latar belakangnya juga yaitu kita sebagai media dakwah, kemudian kalau untuk yang yayasan ini kita ubah visi kita. Jadi yang dulu hanya sebagai media, kita visinya sebagai yayasan pendidikan. Jadi sebenarnya kita perlu banyak belajar nih Ustaz dengan Al-Furqan ini Ustaz. Karena kan Al-Furqan sudah lama bergerak di bidang pendidikan juga. Jadi kita yayasannya fokus di bidang pendidikan sekarang. Dan juga tidak
lepas juga kegiatan sosial yang lain. Cuman kegiatan sosial itu insya Allah sebagai wasilah saja, karena kan untuk menggait istilahnya market gitu ya, yang belum tersentuh sunnah, jadi kita gait dengan kegiatan sosial yang tujuannya memang kita giring untuk ke dakwah itu sendiri. Masya Allah. Kita bilang kan Surabaya Mengaji terbentuk oleh tim ya Mas Rey ya. Mas Rey dengan beberapa tim yang Masya Allah sampai sekarang ini bisa membawa Surabaya Mengaji begitu sangat-sangat bermanfaat lah untuk kita semua insya Allah. Bagaimana sih tips Mas Rey? Mungkin ini teman-teman media lainnya juga butuh untuk sebuah tips ini untuk menjaga kesolidan tim itu seperti apa sih Mas Rey? Di antara banyak kepala yang di situ kan pasti ya kan, Masya Allah. Masya Allah. Ini atas izin Allah ya, sebenarnya di luar kami juga masih banyak yang lebih solid, masih banyak yang lebih apa istilahnya keren lah daripada kami. Nah, untuk dari kami sendiri biasanya gini, masing-masing divisi itu kami beri masing-masingnya PIC, sehingga kami untuk mempertanggungjawabkannya juga mudah, lebih ke PIC tersebut dan seterusnya. Kemudian ketika PIC tersebut berjalan di lapangan pun tidak istilahnya tidak bekerja sendiri-sendiri. Jadi memang ketika di lapangan atau ketika di yayasan yang kita bekerja itu masing-masing divisi tetap membantu satu sama lain. Nah, kemudian untuk kreativitas sebenarnya kita lebih banyak istilahnya kalau di bisnis itu ATM ya. Jadi amati tiru modifikasi. Nah, itu kita mayoritas 80% memang dari ATM itu. Kadang kita ATM ke Jogja, ke YPIA, ke Rumah Iso, dan lain-lain. Kemudian ada beberapa juga kita ATM yang memang program-program sosial yang dijalankan oleh satu lembaga, kita bisa ATM. Jadi 80% kita memang ATM, kemudian kita konsep dengan ini apa istilahnya dengan program kita atau konsep kita kemudian langsung jalan. Sebelumnya juga kami konsultasikan ke Ustadz dulu. Gitu. Nah, biasa kita kalau di SM itu kita terapkan gini Mas Bobi. Kalau yang mereka yang ngejar dunia aja itu semangatnya sampai membara-membara, kenapa kita yang dikejar akhirat ini tidak? Karena kan kita juga pernah dapat cerita dari teman itu event atau kreatif lah, orang bergerak di kreatif itu mereka sampai capek sampai diinfus itu mereka masih ngedit. Nah, kita kan masih sehat belum sampai diinfus kan, kita harus lebih daripada itu. Nah, cuman di sisi lain juga tidak mengambil hak waktu yang lain, keluarga dan seterusnya. Jadi benar ya bahwasanya begitu solidnya tim Surabaya Mengaji itu memang tidak lepas daripada motivasi ya Mas Rey ya. Jadi benar sekali yang seperti Mas Rey bilang tadi, kita mengejar dunia aja sampai segitunya, ini kita harus mengejar akhirat ini juga harus lebih maksimum lagi ya, Masya Allah. Sekarang kita ke Ustadz Abu Baidah nih, Masya Allah. Ustadz, Surabaya Mengaji kan kita kenal salah satu pemuda-pemuda lah ya yang ada di alhamdulillah di Surabaya ini sebagai pembuka pintu kebaikan sesuai tema kita nih Ustaz. Jadi kita lihat program-program dia dan sebagainya itu ya Masya Allah membuka sekali pintu kebaikan dari muhsinin-muhsinin yang mau menginvestasikan mungkin dananya dan sebagainya lah ke beliau. Nah, kita mau sharing juga nih Ustaz. Jadi bagaimana sih semestinya peran pemuda di zaman sekarang dalam membuka pintu kebaikan ya Ustaz? Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Pertama kita terima kasih ke teman-teman Surabaya Mengaji mau mampir ke Al-Furqan ya. Insya Allah untuk sharing ya, berbagi pengalaman, kita berbagi faedah lah ya, berbagi faedah. Ya, bukan Al-Furqan lebih hebat enggak. Ya, kita sama-sama berbagi pengalaman, berbagi ilmu insya Allah Ta'ala. Karena alhamdulillah termasuk yang kita dekat sama teman-teman Surabaya Mengaji karena kita ada jadwal ya, jadwal bulanan podcast ya setiap Jumat kedua ya, kedua. Malah sekarang ada tambahan lagi nih, ada kajian lagi. Alhamdulillah memang kita lihat ya teman-teman Surabaya Mengaji punya tadi kreatif ya dan
bikin program-program yang bermanfaat, ya. Alhamdulillah ini patut kita apresiasi. Dan juga banyak ya anak-anak muda yang tergabung di situ, ini juga patut kita apresiasi. Karena anak-anak muda ini aset yang sangat berharga. Mereka punya keahlian, terutama zaman sekarang kan zaman teknologi ya. Terus juga waktunya lebih longgar, ya, punya semangat. Nah, ini hal-hal yang dimiliki oleh anak-anak muda. Tinggal bagaimana kita menggunakan masa muda tersebut untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat gitu. Karena masa muda ini adalah satu amanat juga. Kita akan ditanya oleh Allah SWT tentang masa muda kita. Ya, Allah SWT banyak memuji anak-anak muda, termasuk Ashabul Kahfi itu kan, yang anak-anak muda. Ya. Demikian juga salah satu yang dipuji oleh Allah SWT, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini pelajaran lah buat anak-anak muda, bagaimana kita menggunakan masa muda kita ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, inna min ibadillah mafatihal khair maghaliqal syarr. Kata Nabi SAW, di antara hamba-hamba Allah itu ada yang menjadi keran-keran, kunci-kunci pembuka kebaikan, ya, dan penutup keburukan. Ada yang sebaliknya, di antara hamba-hamba Allah ada yang menjadi pembuka keburukan dan pengunci kebaikan. Nah, lalu Nabi, fatuba, ya, berbahagialah orang-orang yang dijadikan oleh Allah kunci pembuka kebaikan. Ya, mudah-mudahan Allah memperbanyak anak-anak muda seperti ini yang menjadikan masa mudanya untuk kebaikan. Jangan, sekarang kan banyak anak-anak muda masa mudanya buat tawuran, pacaran, narkoba, eman-eman gitu kan. Mari kita tiru nih teman-teman anak-anak muda yang di Surabaya mengaji, bagaimana menggunakan masa mudanya, skillnya, keahliannya untuk yang positif, untuk yang bermanfaat, untuk kebaikan-kebaikan, untuk menyebarkan kajian. Masya Allah, coba kita hadirkan dalam niat kita seperti tadi yang ya salah satu motivasi teman-teman kita juga, ya kan. Coba kita hadirkan. Setiap kita sebarkan konten kajian dakwah, terus dibuka, dinikmati oleh orang banyak dan mereka mendapatkan hidayah. Berapa pahala yang akan kita dapatkan? Ya kan? Apalagi kontennya Surabaya Mengaji banyak sekali itu. Wah, banyak sekali. Bahkan nanti kalau misalkan kita meninggal dunia, ada yang mendapatkan pahala, Mas. Kita dapat transfer pahala terus tuh. Ya, dapat transfer pahala terus. Hal-hal seperti ini kita hadirkan sehingga kita betul-betul bersemangat, ya. Makanya kita juga ya, harus betul-betul menata niat kita, betul-betul menata niat kita sehingga kita bersemangat insya Allah Ta'ala. Ya, intinya kita patut apresiasi anak-anak muda yang menggunakan masa mudanya untuk hal-hal yang bermanfaat. Jangan sampai masa muda ini digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Karena kita akan ditanya sama Allah SWT nanti tentang masa muda ini. Buat apa? Kita habiskan untuk apa? Gitu. Allahu a'lam. Masya Allah ya Ustaz. Jadi kita pemuda ini memang harus bisa berperan ya Ustaz ya, dalam media dakwah ya. Mungkin kita semua, Ana, mungkin Mas Ri tidak bisa berceramah ya Mas Ri. Tapi kan ya mungkin kita masih bisa membantu mensiarkan dakwah lah. Harapannya kan seperti itu. Soleh Mas Ri. Oke, kembali lagi ke Mas Ri nih. Sejauh ini program Surabaya Mengaji kan sangat menarik nih Mas Ri ya. Jadi bisa disimak oleh semua kalangan lah. Sangat menarik. Oh, benar. Ya, Masya Allah. Dia sendiri mengakui Ustaz ya. Mengakui, menarik berarti. Masya Allah. Jadi ada rencana nggak Mas Ri khusus untuk membuat acara event-event bagi pemuda-pemuda yang baru hijrah nih Ustaz? Baru hijrah ya? Baru hijrah. Kalau sejauh ini masih belum ada Mas Sobi. Jadi memang kita kalau yang sudah berjalan ya itu di kajian rutin, kemudian kajian tabligh akbar dan seterusnya. Memang kita sasaran dakwah kita itu ada dua, media dakwah kita ada dua. Yang pertama online, yang kedua offline. Nah, untuk yang online ini kita berupaya untuk memang menjangkau ke semua kalangan, baik yang sudah ngaji maupun yang sudah maupun yang belum ngaji atau yang baru hijrah. Dari mana ya kita konsep, mulai dari mungkin tatanan desain, kemudian istilahnya copywriting dan seterusnya, yang mana
orang yang baru hijrah atau orang yang sudah ngaji pun itu dua-duanya bisa ngena. Nah dari online itu kan kadang kita juga share info-info kajiannya di online. Nah harapannya dari mereka-mereka yang baru hijrah atau dari mereka-mereka yang belum ngaji gitu, ketika menikmati konten-konten kami, itu kemudian ada selipan info kajian, mereka istilahnya penasaran. Oh ini selama ini aku ngikutin Surabaya Mengaji ini dari sosmed aja, coba sih istilahnya ikut di acara kopdarnya, kopi daratnya seperti itu. Jadi mereka mulai ikut di kajian. Ya. Banyak juga kita temui kadang di kajian-kajian itu, terutama yang di tematik ya, karena kan kalau kajian rutin kan kadang kan ada tulisan merujuk kitab gitu kan, orang kan kadang Abot kan, kalau yang baru hijrah atau yang ya gitulah. Terus kalau yang tematik itu kadang kita masih banyak temui di kajian itu masih yang celananya masih pakai pensil, kemudian masih isbal dan seterusnya. Cuman ya kita tetap aja omong, kemudian tetap kita rangkul dan seterusnya. Semoga Allah berhidayah. Nah dari situ memang dari online kita kirim ke offline. Jembatan lah ya. Jembatan. Online Ustaz. Karena kan untuk yang online ini jangkauannya kan Masya Allah Ustaz. Kalau yang offline ini kan kita hanya menjangkau area Surabaya saja. Nah kalau online ini tidak terbatas sampai luar negeri juga ya. Sampai waktu itu kita bukunya sampai mana itu? Australia. Oh Masya Allah. Iya di Australia. Bukunya jalan-jalan Ustaz. Iya Masya Allah. Ustaznya mana? Karena online kan maksudnya sampai luar negeri juga bisa Masya Allah sekarang. Makanya salah satu keistimewaan kita dakwah lewat online ini, jangkauannya lebih luas daripada kalau kita offline. Kalau offline kan mungkin misalkan kita ngajar di pondok nih, di masjid ini, ya itu aja gitu kan. Tapi kalau kita online, tadi sampai Australia loh coba. Nah itu kalau yang kajian ya. Kalau yang baru hijrah mungkin bisa ini ya, ikuti program kami di Ikropedia. Jadi Ikropedia itu lembaga kami di bawah yayasan baca tulis Al-Quran dan bahasa Arab. Cuman yang bahasa Arab ini masih belum kita launching, kita masih jalan ini yang baca tulis Quran. Jadi kan barangkali dari pemirsa sekalian yang menyimak ada yang baru hijrah, kemudian mau belajar Quran, nah bisa ikut yang Ikropedia ini. Nah, Ikhwan akhwat itu. Ikhwan akhwat Ustaz. Jadi kita ada guru ustadz, juga ada guru ustazah. Cuman untuk kami memang rencananya buka offline. Cuman kan waktu di launching Ikropedia ini masih pandemi. Jadi kami sistem pembelajarannya masih online. Sekarang mau offline juga ya? Sekarang rencana mau offline, cuman kami tetap tidak meninggalkan yang online. Karena kan peserta yang online ini juga Masya Allah dari luar-luar Surabaya juga ikut Ustaz. Nah untuk yang online ini kita juga adaptasi sistemnya itu kayak offline. Jadi kan offline kan biasanya kan setor gitu ya, saya baca kemudian dikoreksi. Nah itu kami bawa ke media online. Jadi setor ada ustadz yang kemudian dikoreksi dan setiap hari. Nah ini yang Ikropedia. Jadi barangkali yang baru hijrah kemudian ingin mempelajari Al-Quran itu bisa ke Ikropedia dan insya Allah nggak usah minder. Jadi memang dari Ikropedia ini dari awal-awal muda ya sampai yang tua ya. Di atas 50 tahun itu ada. Jadi memang kalau minder ya istilahnya udah dewasa kok ngulang jilid 1. Nah itu mohon untuk dihilangkan. Jadi bisa tetap bisa ikut, juga tetap teman-temannya juga usianya juga beragam seperti itu sih. Insyaallah. Terus juga gini Mas Rey, bagi dong tips ke kita nih. Belum selesai tadi. Apa namanya? Ada lagi? Programnya banyak dia programnya. Iya kan? Program. Ada yang itu apa? Yang apa? Yang rumah makan gratis. Oh iya. Kasih tahu dong. Dong harus di-share ya. Iya, siapa tahu nanti di Al-Furqan juga ada rumah makan gratis kan. Ya itu dengan izin Allah. Jadi kami kan dulu itu punya program sosial tebar nasi setiap hari Jumat di masjid-masjid untuk jamaah yang Jumatan dan seterusnya. Kemudian kami lagi-lagi ATM dari teman-teman yang ada di Jabodetabek itu Ah ya, oke. Nah, UGI itu kan punya rumah makan gratis. Ya, di Bandung gitu. Oh, di Bandung terus ada yang rumah makan gratis yang di Jakarta juga itu. Nah, itu kita ATM di situ lah. Kenapa? Di Surabaya ini sebenarnya sudah ada. Juga di Sidoarjo yang di Aloha itu juga sudah ada. Cuman ya kita kalau yang di Surabaya kan masih belum marak, jadi kita kepikiran untuk kenapa nggak bikin. Nah, kita ATM, kita konsepnya kita tiru seperti yang di
Jabodetabek itu atau di yang rumah makan gratis UGI itu kan makan gratis tanpa syarat. Nah itu jadi kita buka rumah makan gratis itu di daerah Nginden. Nah untuk saat ini kita bukanya itu setiap hari Jumat. Jadi memang harapannya setiap hari supaya bisa bermanfaatnya itu bisa banyak gitu ke kaum muslimin. Jadi cuman kapasitas untuk porsinya itu masih kami masih mampunya masih setiap hari Jumat. Dananya lah ya. Ya, dananya Ustaz. Seperti itu. Nah, semoga Alamatnya di mana itu alamatnya? di Nginden. Nginden Kota. Jadi insya Allah masih di daerah Surabaya Selatan, tapi yang dekat-dekat Unitomo, dekat-dekat Untak di situ. Nah itu yang rumah makan gratis. Jadi harapannya kami inginnya buka setiap hari dan nggak hanya satu lokasi itu aja. Nambah nih. Iya nambah. Karena itu memang kalau yang setiap hari Jumat ini kita buka jam 10 sampai jam 2. Nah itu biasa 100 sampai 150 porsi dan itu bebas. Yang makan tanpa syarat. Kadang kan ada yang rumah makan itu yang syarat harus baca Al-Quran dan iya. Kita nggak pakai. Yang penting muslim ya. Yang penting muslim. Ya nanti bikin cabang di sini lah. Dijamin habis itu. Habis itu. Kurang malah ya. Sama kita juga ada yang rutin itu ini pasar kaget yang di Muaca itu Iya. diundang. Jadi itu program dari unit usaha kita. Jadi pasar Tunjungan itu ya Mas Rey? Yang di Tunjungan itu? Yang di Balai Pemuda itu halal market. Jadi halal market itu yang versi gedenya. Nah kalau yang halal market ini ada beberapa ini yang berkolaborasi. Jadi nggak hanya SM aja lah. Kalau yang versi mininya istilahnya itu SM itu pasar kaget di Mama Cedeli. Itu juga yang punya restoran kebetulan teman kita. Nah itu meminjamkan tempatnya untuk kita bikin kayak semacam event-event atau bazar-bazar kecil lah. Nah produk-produknya itu dari produk muslim. Jadi dari kawan-kawan kita itu Zat yang punya produk atau yang punya bisnis itu Mas Bobi, itu kita open titip jual. Jadi free. Jadi hanya bagi hasil. Jadi kalau misal laku ya bagi hasil, kalau misal nggak laku ya kita kembalikan, jadi titip jual. Sehingga di pasar kaget itu tidak hanya produknya SM aja, jadi ada produknya si A, si B, dan itu juga insya Allah ikhtiar kami untuk membantu bisnis sesama juga. Berapa jumlah kru sekarang Mas Rey? Boleh kasih tahu nih? Dikit lah, jumlah kita nggak sampai 20. Nggak sampai 20, Masya Allah. Beserta volunteernya lah ya? Ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita balik lagi nih Ustadz nih. Ustadz tadi kan disampaikan Mas Rey ini, karena target mereka kan sebenarnya dari usia muda ya, sampai dengan usia tua nih Ustadz. Nah, kita bicara dengan usia muda dulu nih Ustadz. Jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi zaman seperti ini tuh, seberapa penting sih Ustadz para pemuda-pemuda tuh, terutama generasi milenial tuh untuk mempelajari agama nih Ustadz? Ya, seperti tadi yang saya bilang ya, bahwa anak-anak muda ini kan memiliki potensi yang luar biasa, waktu mereka juga berharga, semangat luar biasa. Sehingga ini harus betul-betul dimanfaatkan betul untuk membela agama Allah SWT. Kalau kita lihat sejarah Mas Ubi, orang-orang para sahabat dulu yang pertama kali beriman kepada Nabi itu justru anak-anak muda. Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, orang-orang yang 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, rata-rata ketika beriman kepada Nabi awalnya itu mereka anak-anak muda gitu. Bahkan Mus'ab bin Umair yang diutus oleh Nabi ke Madinah terlebih dahulu itu untuk berdakwah, itu anak-anak beliau masih muda gitu kan, masih muda. Jadi maksudnya ini anak-anak muda ini potensial. Ya harus betul-betul kita manfaatkan masa muda dan tenaga mereka, semangat mereka. Kita arahkan bagaimana untuk kebaikan, untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan zaman itu kan berkembang ya. Zaman itu kan berkembang. Maka kita gunakan kemampuan kita, skill kita itu dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolong, pembela-pembela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya dengan ilmu seperti Abu Hurairah. Nah, sahabat Nabi itu kan macam-macam. Ada yang
punya ilmu riwayatnya banyak seperti Ibnu Abbas, Abu Hurairah. Mereka menolong agama Allah SWT dengan ilmunya. Ada yang diberi kelebihan oleh Allah dalam masalah harta, semacam Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka bela agama Allah dari sisi harta. Ya, ada yang memiliki kemampuan dalam masalah strategi perang seperti Khalid bin Walid. Mungkin dia dari sisi riwayat hadis nggak terlalu banyak, uang juga enggak, tapi dia punya keahlian. Hasan bin Sabit misalkan dia punya keahlian dalam masalah sastra, syair. Dia gunakan skillnya tersebut untuk membela. Artinya apapun skill kita, apapun keahlian kita, ayo kita gunakan untuk membela agama Allah SWT gitu. Nah, sekarang anak-anak muda ini kan zamannya sekarang ini mereka punya kemampuan rata-rata ya kalau anak-anak muda sekarang, bahkan yang tua-tua kayak kita ini malah kalah gitu kan. Anak-anak muda kita, maksudnya saya ya, antum masih muda. Anak-anak muda ya, kecuali kalau ikut madhab anak muda sampai 40, anak masih ini. Bentar lagi. Bentar lagi udah habis. Apa namanya? Intinya mari kita gunakan itu tadi. Setiap orang menggunakan skillnya dalam rangka untuk membela agama Allah SWT. Nah, sekarang zamannya zaman media sosial. Ya, zaman media sosial. Maka ayo kita semuanya jihad ya, menyebarkan agama Allah SWT lewat media. Ya, lewat media. Kita tahulah ya, media sosial sekarang, YouTube, Instagram, ini kan macam-macam. Di sana ibaratkan apa ya? Yang bagus ya ada yang jelek juga lebih banyak malah. Lebih banyak ya kan. Syubhat banyak, maksiat juga banyak. Lah ini tugas kita. Kalau kita semuanya kemudian apa istilahnya lengah, itu dimanfaatkan oleh mereka. Ya, akhirnya orang rusak. Kita sekarang harus bagaimana memainkan peran kita, terutama anak-anak muda. Kadang kan gini, kayak misalkan nih, Ustadz ya misalkan, mungkin dia punya keahlian dalam masalah ilmu. Tapi kan kalau suruh misalkan media sosial juga mungkin nggak jago, nggak ngerti, atau waktunya mungkin nggak cukup untuk mungkin ada ngerti tentang media sosial tapi waktunya, ya kan? Atau ada sebagian Ustadz juga yang nggak punya keahlian di media sosial. Jadi mari kita berkontribusi, berpartisipasi, bersinergi semuanya, menyatukan semua potensi yang ada untuk membela agama Allah. Jadi intinya seperti itu. Jadi peran para pemuda pada zaman kita sekarang, terutama di media sosial, sangat besar sekali. Nah ini anak-anak muda yang punya keahlian, ya, ayo dengan niat ikhlas dan mungkin salah satu pesan Ana juga ya, pesan Ana juga untuk, karena sekarang banyak juga media-media sosial pengennya mungkin niatnya baik tapi malah ngerusak ya. Jadi dalam kita ini satu skill yang sangat bagus ya, anak-anak muda, tapi tetap semuanya jangan cuma modal semangat, tapi harus dengan ilmu, dengan bimbingan ustadz ya, dengan bimbingan ustadz. Kita terbuka untuk menerima nasihat arahan dari para ustadz juga, sehingga kan kita niatnya untuk dakwah. Niatnya dakwah sehingga jangan sampai nanti malah mencemarkan ya, mencemarkan nama baik, sehingga kita butuh ya, butuh apa namanya bimbingan dari mereka. Kita jalan sesuai dengan ilmu. Ya, itu. Saya kira itu mungkin ya. Terus baru-baru ini Ana melihat ada program kolaborasi dengan kita nih Ustaz. Jadi Surabaya Mengaji dengan dakwah sosial Al-Furqan ya. Oh ya. Sucikan hati dengan zakat dan membantu santri ini. Oh ya, siap. Jadi ini salah satu program yang kita bilang ya kolaborasi yang baik lah ya, antara Surabaya Mengaji dengan Al-Furqan sendiri untuk istilahnya membantu santri lah. Kita bacain dikit. Mahat Al-Furqan Islami Gresik, Divisi Dakwah dan Sosial bekerja sama dengan Surabaya Mengaji mengajak para sahabat dermawan untuk menyalurkan zakat mal dan infak sedekah untuk para santri yatim duafa dan penghafal Al-Quran di Al-Furqan ya. Jadi dulu terpikir seperti ini tuh bagaimana Mas Ray? Program ini ya. Insyaallah. Ini sebenarnya ajakan dari Ustaz ya, Masya Allah ya. Waktu itu kita memang ada ini program
penyaluran zakat mal. Oh, Masya Allah. Jadi sebelum-sebelumnya memang sudah berjalan. Jadi kita kan konsultasi juga ke Ustadz bahwasanya zakat mal ini bisa disalurkan ke siapa saja. Nah kalau yang sebelum-sebelumnya kami menyalurkannya itu ke fakir miskin berupa uang. Nah kemudian waktu itu ada program ini ya Ustadz ya untuk penuntut ilmu termasuk penerima zakat mal juga ya. Nah itu juga kami yang sebelum-sebelumnya kan sudah pernah ke golongan yang miskin, kemudian kami coba salurkan yang sekarang ini ke penuntut ilmu. Nah kebetulan waktu itu ketemu dengan Ustadz Abu Baida, kami sharing, ngobrol, barulah terbitlah kolaborasi ini. Masya Allah. Ya, jadi ini mungkin untuk sekedar nambah ya. Ya bagus juga disinggung ini. Sekaligus sponsor. Ya. Apa namanya? Memang di kita ini di Ma'had Al-Furqan itu kan ada banyak ya, maksudnya santri kita itu banyak. Ada sekitar 2.500-an. Dan levelnya kan tentu berbeda-beda. Ada yang mampu, ada yang sedang, ada yang memang tidak mampu. Ada yang yatim, ada yang mungkin nggak yatim tapi orang tuanya meninggal sehingga nggak ada yang membiayai. Terutama COVID kemarin itu banyak orang. Mungkin dia sudah dewasa ya. Kalau yatim itu kan yang belum balik ya. Mungkin dia sudah balik tapi kan nggak ada yang mencarikan nafkah lagi karena bapaknya sudah meninggal gitu. Itu banyak juga. Terus juga apa namanya, santri yang berkeluarga. Artinya di sini itu kan ada yang beberapa yang sudah berkeluarga tapi belajar juga. Artinya waktu dia untuk cari maisha juga kurang akhirnya kan, karena dia mulai subuh sampai ada yang ba'da asar dia ikut pelajaran. Waktu untuk cari, padahal kan dia punya keluarga gitu kan. Nah itu sekitar 20-an santri yang berkeluarga itu ada. Terus kalau untuk yang penghafal Al-Quran itu di sini juga banyak. Jadi di akhwat itu aja misalkan yang hafal Al-Quran itu 100-an lebih. Di ikhwan juga banyak ya, hampir 100-an juga. Artinya kita pengen apresiasi lah untuk para penghafal-penghafal Al-Quran. Nanti kalau mereka ini kita kasih salah satu untuk sebagai motivasi lah, ya motivasi. Jadi intinya program ini itu kolaborasi lah untuk semuanya, untuk dengan teman-teman Surabaya Mengaji, juga dengan komunitas yang lain sebenarnya. Karena kan ini proyek besar. Ini kan proyek besar yang membutuhkan kerjasama lah, maksudnya kerjasama. Karena ya biayanya kan besar itu, semakin yang mengajukan itu tuh banyak banget Mas Bobi. Yang ngajukan istilahnya beasiswa itu banyak sekali. Jadi tapi kan kadang-kadang terbatas sama apa namanya dana yang masuk ke kita. Jadi kita akhirnya siasatin itu ya kita bantunya sebisa dalam artian dana yang masuk kita berapa ya itu yang kita bisa bantu sejumlah. Nah ini makanya ada kuotanya istilahnya, kuotanya. Kalau sudah itu terpenuhi ya sudah, kita mohon maaf gitu, nggak bisa untuk membantu gitu. Ya makanya mungkin ya sekaligus ini himbauan kepada teman-teman atau kaum muslimin wal muslimat yang diberi titipan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bingung gitu mau ditaruh di mana zakatnya ya kan. Karena ada sebagian orang tuh ini uangnya lebih-lebih gitu kan. Tapi dia mau mengeluarkan zakatnya kemana bingung gitu. Syekh Ibnu Taimin kalau sering beliau itu ditanya tentang orang-orang yang ingin menyalurkan zakat itu, beliau jawabannya salurkan kepada para penuntut ilmu. Salurkan kepada para penuntut ilmu. Karena mereka ini istilahnya langka zaman sekarang ini. Kalau fakir miskin kan sudah banyak alhamdulillah gitu ya. Tapi yang langka, yang jarang, apalagi ini sudah penuntut ilmu, fakir lagi, ya kan berarti double itu. Udah fakir miskin, kadang yatim, ditambah juga penuntut ilmu. Jadi maksudnya prioritas untuk menyalurkan kita zakat atau mungkin infak sodako sebagai bantuan kepada para penuntut ilmu ini luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis itu ada dua saudara yang salah satunya itu suka bersedekah, biayain
saudaranya ini, yang satunya fokus belajar. Terus saudaranya ini ngeluh kepada Nabi SAW. Nah, wah enak dia, wah Nabi dia belajar, toh saya yang nyarian. Kata Nabi, la'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu dapat rezeki itu dengan sebab dia. Dengan sebab membantu penuntut ilmu, justru kamu dapat rezeki. Nah, jadi kita kalau membantu para penuntut ilmu itu pahalanya luar biasa gitu. Wah, luar biasa. Jadi untuk para pemirsa yang bingung ya nyalurkan duitnya, ya kita siap lah. Betul. Karena ini bentuk investasi Ustaz ya. Iya, investasi akhirat. Investasi akhirat. Perdagangan yang tidak akan merugi. Bener Ustaz. Masya Allah. Oke, ini sesi terakhir nih ke Mas Rey ini. Kalau teman-teman semua kan pastinya ada yang sebagian udah tahu dan sebagian belum tahu. Kemana sih kita kalau mengikuti kegiatan-kegiatan Surabaya Mengaji itu, mungkin bisa infoin nomor WhatsApp atau sosial media yang bisa ini Mas Rey. Ya, kalau sosial media kami seluruhnya itu @Surabaya Mengaji, jadi ada Instagram, kemudian ada Telegram, Facebook, YouTube, itu semuanya Surabaya Mengaji. Jadi tanpa ada skor, tanpa ada titik dan seterusnya. Kalau untuk yang grup WhatsApp, kami juga ada grup WhatsApp, jadi itu bisa diikuti dan seluruh konten dakwah dan juga kemudian info-info dan laporan-laporan kegiatan kami juga kami share di grup WhatsApp. Itu alhamdulillah juga diikuti juga dari luar Surabaya. Itu bisa langsung menghubungi di DM di Instagram, ya. Atau nanti insya Allah akan diarahkan oleh admin Instagram. Oke. Berarti cukup mudah sekali untuk akses Surabaya Mengaji ya. Jadi teman-teman semua di rumah mungkin ada yang mau bergabung dengan Surabaya Mengaji, tinggal masuk ke sosial media yang sangat mudah sekali diakses dan bisa ikut join di grup ya. Karena banyak sekali sekarang grup WhatsApp-nya nih Mas Rey ya. Berapa ribu sekarang? Insyaallah. Anggota grupnya. Wah, tim yang tahu. Sekarang nggak tahu ya, bosnya dia soalnya. Subhanallah. Ya, makanya ini begitu itu ya, kalau Mas Rey bilang, Mas Rey banyak program yang ATM nih ya. Ternyata tuh banyak juga orang yang meng-ATM program Surabaya Mengaji nih Ustaz ya. Masya Allah. Itulah benar ya, pemuda pembuka pintu kebaikan Ustaz ya. Semoga kita semua juga ya ikut bagian dari hal tersebut Ustaz ya. Amin. Baik, karena waktu juga yang membuat kita tidak bisa berpanjang lebar Ustaz ya. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khair kepada Mas Reza Zamzami dan teman-teman Surabaya Mengaji yang sudah hadir mampir di Al Furqan TV. Dan juga jauh-jauh mungkin dari Surabaya juga ke sini ya, perjalanan dari Surabaya ke sini juga, dan juga Ustadz Abu Baidah yang sudah menyisikan waktunya Ustadz untuk memberikan kita nasihat. Ya semoga kita istiqomah, semoga kita juga terus menjadi pejuang dakwah, membantu kaum muslimin juga untuk memudahkan untuk mengakses kegiatan-kegiatan agama. Saya ucapkan terima kasih juga kepada penonton yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Termasuk penonton-penonton bayaran. Betul. Termasuk penonton-penonton yang ada di studio ini, alhamdulillah. Insyaallah ya. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Mas Reza.